Ya, kali ini saya akan berbicara tentang pendidikan di perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia menunjukkan arah yang baik. Akses pendidikan di perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas juga sangat terbuka dengan lebar. Ini juga salah satunya didorong dengan regulasi tentang Permen Ristek Dikti nomor 46 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus di perguruan tinggi. Tujuan dari Permen Ristek Dikti ini adalah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi. Kita sudah mengetahui banyak perguruan tinggi yang menyediakan akses bagi penyandang disabilitas untuk dapat menempuh pendidikan di perguruan tinggi, seperti di Universitas Brawijaya, ada juga di Universitas Indonesia, ada di Universitas Negeri Jakarta, ada juga di Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, juga ada Universitas 11 Maret di Surakarta. Universitas yang saya sebutkan mungkin juga masih banyak universitas lainnya, juga di Universitas Tarumanegara dan universitas swasta lainnya telah mengembangkan bagaimana layanan bagi penyandang disabilitas di perguruan tinggi. Nah, kita bisa mulai dari sistem penerimaan sebenarnya. Sistem penerimaan di perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas sebenarnya memiliki jalur penerimaan yang beragam. Yang pertama, penyandang disabilitas, calon mahasiswa penyandang disabilitas dapat mengikuti jalur penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi melalui SBMPTN, yaitu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ini para penyandang disabilitas mengikuti seleksi bersama-sama dengan calon mahasiswa pada umumnya. Mereka bersaing secara umum, meski mungkin pada proses pendaftarannya bagi mahasiswa penyandang disabilitas tentu membutuhkan proses adaptasi. Misalnya penambahan waktu bagi penyandang disabilitas netra atau tunanetra, atau juga tersedianya akses teknologi asistif. Misalnya tunanetra boleh menggunakan program JOS, nah tunarungu mungkin juga membutuhkan waktu tambahan. Mungkin juga untuk anak autis perlu ada pendampingan, dan berbagai modifikasi dalam proses penerimaan masuk di perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas tentu membutuhkan adaptasi dan modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan calon mahasiswa disabilitas tersebut. Selanjutnya juga ada yang menarik sebenarnya, ada ujian mandiri. Di UNS, mungkin di beberapa universitas lain melakukan hal yang sama. Ada ujian mandiri, seleksi mandiri maksud saya, seleksi mandiri yang dilakukan oleh UNS, tetapi khusus calon mahasiswa disabilitas. Jadi jalur ini, jalur ujian mandiri, seleksi mandiri khusus bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas. Yang menarik di UNS tidak dilakukan tes sebagaimana SBM PTN. Jadi para mahasiswa calon mahasiswa dari disabilitas ini, mereka cukup mengirimkan raport dan keterangan lulus, kemudian juga portofolio. Portofolionya tergantung apa yang dia miliki, dan juga dia mengirimkan sertifikat sebagai prestasi dia, hasil lomba, kejuaraan-kejuaraan apa yang pernah dia ikutin.
Lalu kemudian peserta ini cukup diseleksi dengan cara dilakukan wawancara oleh dosen petugas yang sudah ditunjuk dari universitas. Dari proses seleksi wawancara ini kita bisa nanti ditentukan menggunakan instrumen tertentu, lalu kita bisa mendapatkan gambaran tentang kemampuan, kondisi, dan kebutuhan apa yang nanti bisa kita berikan kalau mahasiswa ini diterima di Universitas 11 Maret Surakarta. Dan yang menarik di dalam proses wawancara itu juga didampingin oleh orang tua. Dengan kata lain, kita juga bisa menanyakan beberapa hal kepada orang tua untuk mendapatkan informasi tentang kompetensi dari calon mahasiswa dari disabilitas ini. Ini tentu cara yang baik dan menarik. Mungkin di masa mendatang perlu banyak pengembangan supaya akses dalam proses penerimaan mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi ini menjadi lebih baik. Selanjutnya ada satu persoalan yang perlu dijawab, tantangan yang perlu dijawab adalah ketika mahasiswa ini sudah diterima di perguruan tinggi. Tantangan utama yang terlihat adalah, yang paling nyata adalah di dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam proses pembelajaran ini banyak fakta bahwa tidak semuanya dosen memiliki pengetahuan yang memadai tentang disabilitas, tentang karakteristiknya. Dan kemudian adalah tantangan di mana dosen tidak cukup memiliki keterampilan yang memadai di dalam melakukan pembelajaran yang di dalamnya di kelas tersebut ada penyandang disabilitas. Ini satu hal yang jadi poin penting untuk diselesaikan di pendidikan bagi mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi. Terkait kadang dosen terkait dengan pengetahuan, kadang dosen tidak mengetahui bahwa di kelasnya juga terdapat mahasiswa penyandang disabilitas. Berarti ini perlu diinformasikan bagi dosen atau fakultas atau di prodi yang memiliki mahasiswa disabilitas, diinformasikan apakah di kelasnya ada siapa aja, jenisnya apa, hambatan yang dimiliki apa. Nah, jika dosennya ini belum mengetahui, tentu ada informasi yang memadai terkait kondisi mahasiswa disabilitas. Yang kedua adalah tentang pembelajaran. Proses pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi tentu membutuhkan modifikasi di dalam materi ataupun prosesnya. Bahkan penggunaan teknologi asistif itu menjadi poin penting untuk diketahui sebagai dosen, sehingga itu bisa dilakukan modifikasi di dalam proses pembelajarannya. Ini tentu menarik, apalagi di masa pandemi ini, pembelajaran berbasis online, platform online ini menjadi isu penting, menjadi perhatian yang sangat penting. Ketika di dalam sebuah kelas di perguruan tinggi ada mahasiswa penyandang disabilitas, jangan sampai seorang dosen tidak mengetahui bahwa di dalam kelasnya ada mahasiswa dengan disabilitas, misalnya disabilitas netra ataupun disabilitas rungu ataupun autis ataupun fisik. Mungkin kalau problem fisik masih relatif bisa berjalan, tetapi ketika di dalam kelas Bapak Ibu dosen itu ada disabilitas netra, disabilitas rungu dan autis, tentu Bapak Ibu harus mempertimbangkan dalam proses pembelajarannya. Kan tidak mungkin Bapak Ibu dosen terus mengajar dengan misalnya dengan Zoom atau Google Meet, kemudian Anda terus mempresentasikan menggunakan PPT misalnya, dan kemudian Bapak Ibu bercerita menerangkan secara terus menerus, sementara di dalamnya ada mahasiswa disabilitas rungu. Itu artinya mereka tidak bisa mengakses apa yang Bapak Ibu sampaikan. Oleh karena itu dibutuhkan solusi kan. Ya tentu di dalam penggunaan teknologi, misalnya
Yang paling simpel sebenarnya ya kalau ada juru bahasa isyarat ya Anda bisa menghadirkannya di kelas Anda. Lalu kemudian mereka akan membantu mentranslate apa yang Anda terangkan sehingga mahasiswa disabilitas lungu bisa mengakses informasi pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Atau dengan cara kedua, secara manual Bapak Ibu bisa meminta mahasiswa lain untuk mengetik, men-types di chatbox sesuai dengan inti apa yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi ada mahasiswa lain yang diminta untuk mengetik poin-poin penting aja dari apa yang Bapak Ibu terangkan yang tidak ada di dalam PPT. Tetapi bisa cara lain dengan menggunakan caption, karena di dalam beberapa aplikasi itu sangat memungkinkan ada tools yang bisa dimanfaatkan untuk memudahkan akses informasi. Teknologi itu bisa diterjemahkan di dalam bahasa teks. Ini sesuatu yang dari bahasa lisan menjadi bahasa teks. Ini sesuatu yang sangat menarik. Bagi beberapa peserta didik atau mahasiswa disabilitas netra yang mereka sudah bisa menggunakan komputer, terutama mahasiswa disabilitas netra, tentu kalau yang sudah menempuh di SLB maupun di satuan pendidikan inklusif ya tidak terlalu asing penggunaan teknologi komputer. Mereka bisa menggunakan program JAWS, bisa menggunakan bisa menggunakan komputer, mengakses internet, itu gampang. Tetapi memang beberapa dosen tentu kalau harus mendapatkan informasi yang baik bahwa beberapa item di teknologi itu tidak bisa diakses oleh tunanetra, misalnya gambar. Berarti gambar itu, grafik itu itu agak sulit. Belum ada teknologi yang mudah digunakan oleh teman-teman dari disabilitas netra. Mungkin saran saya secara manual ya harus dideskripsikan gambar apa itu. Kalau itu ada warnanya berarti Bapak Ibu perlu menjelaskan warna kuning itu isinya apa, artinya apa. Sehingga dari mahasiswa disabilitas netra itu bisa mendapatkan informasi dan mendapatkan akses yang baik atas pembelajaran yang Bapak Ibu kembangkan. Kita berharap di masa mendatang ini membuktikan ya bahwa harapan mahasiswa disabilitas bisa bersekolah di perguruan tinggi itu semakin terbuka lebar. Dan kita berharap mahasiswa disabilitas itu makin mudah untuk belajar karena teknologi sekarang yang dikembangkan sekarang sudah banyak menyentuh teman-teman kita ini. Kemudian yang lebih penting lagi, banyak perguruan tinggi yang sudah terbuka untuk menerima mahasiswa disabilitas melalui program-program mereka dan mengembangkan sistem pembelajaran yang inovatif yang bisa diakses oleh mahasiswa secara keseluruhan, termasuk di dalamnya adalah mahasiswa disabilitas. Dengan cara ini saya yakin di masa mendatang mahasiswa disabilitas akan sangat memungkinkan mengembangkan semua potensi kemampuan yang dia miliki, sehingga di masa mendatang dia bisa mandiri, berkontribusi di masyarakat bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Maju terus perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk terus bisa menjadi perguruan tinggi atau universitas yang inklusif, yang non-diskriminatif, membuka seluas-luasnya akses pendidikan bagi semua anak-anak bangsa, termasuk di dalamnya adalah anak-anak dengan disabilitas atau berkebutuhan khusus. Terima kasih dan salam hidup bermanfaat.